Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arifatul Khairi Fauzi. Saya dari kelas A26, nomor induk 22811313777. Di sini saya akan menyampaikan ujian akhir semester terkait moderasi beragama. Moderasi beragama bisa dilakukan di mana saja, namun di sini saya akan menjelaskan 4 tempat di mana kita bisa melakukan moderasi beragama, yaitu yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, yang ketiga di tempat beribadah, dan yang keempat di media sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama di rumah. Moderasi beragama di rumah sangatlah penting untuk membentuk nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan juga sikap saling menghormati dalam keluarga. Contoh implementasi moderasi beragama di rumah, yang pertama yaitu memberikan contoh keteladanan. Dengan cara gimana? Kita sebagai orang tua, kita harus menjadi contoh teladan dalam menjalankan agama dengan penuh kesabaran, yang menunjukkan moderasi agama merupakan sikap yang dijunjung dalam keluarga. Contoh implementasi moderasi beragama yang kedua yaitu mengenalkan berbagai agama. Di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Ya, antara lain ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ada banyak cara untuk kita mengenalkan agama kepada anak-anak kita. Ya, antara lain bisa menggunakan media film, buku, cerita, ataupun kita juga bisa melakukan kunjungan ke tempat-tempat beribadah. Contoh implementasi moderasi beragama yang ketiga yaitu menghormati perbedaan. Mengajarkan anak-anak tentang perbedaan agama yang merupakan keberagaman yang memperkaya kehidupan, bukan malah menimbulkan konflik untuk memecah agama. Ya, untuk contoh implementasi moderasi beragama yang keempat yaitu dengan cara menanamkan nilai kemanusiaan. Ya, dengan cara apa? Kita harus mengajarkan kasih sayang, keadilan, perdamaian, kebaikan terhadap sesama tanpa memandang agama. Walaupun agamanya berbeda, kita harus tetap menanamkan nilai kemanusiaan. Moderasi beragama selanjutnya kita bisa melakukannya di sekolah. Moderasi beragama di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara yang bertujuan untuk mendorong toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan juga dialog antar agama. Contoh implementasi moderasi beragama di sekolah, yang pertama yaitu kurikulum inklusif. Kurikulum inklusif mencakup pembelajaran terkait berbagai agama dan cara menghormati toleransi dan juga perdamaian. Contoh implementasi moderasi beragama yang kedua yaitu penyelenggaraan acara lintas beragama. Dengan mengadakan acara keagamaan lintas agama seperti dialog antar agama atau juga seminar agama terkait toleransi beragama. Untuk contoh implementasi yang ketiga yaitu pemberian materi toleransi. Memberikan materi toleransi terkait perbedaan agama dalam berbagai cara, yaitu bisa melalui buku, melalui poster, atau juga bisa melalui brosur, ya, atau lain sebagainya. Yang keempat, penanganan konflik beragama. Melakukan penyelesaian konflik beragama secara damai dan dialogis serta bijaksana. Ya, ketika ada konflik beragama kita tidak boleh gerusa-gerusu, kita harus menanganinya dengan kepala dingin sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ya, moderasi beragama bisa juga dilakukan di tempat beribadah. Moderasi beragama di tempat beribadah sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, damai, dan harmonis bagi semua umat beragama. Contoh implementasi moderasi beragama yang pertama yaitu kerjasama antar umat beragama. Dengan cara memfasilitasi kegiatan sosial dan juga pelayanan masyarakat dengan tujuan memperkuat hubungan antar umat beragama. Contoh implementasi moderasi beragama yang kedua yaitu menghargai terhadap perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan
keyakinan agama. Dan kita harus menghormati praktek ibadah yang berbeda dengan kita, karena merupakan prinsip utama dari moderasi beragama. Contoh implementasi moderasi beragama yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan. Ya, dengan kita mengadakan penyuluhan di tempat-tempat beribadah, juga bisa mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama dengan harapan mencegah konflik dan juga memperkuat perdamaian sekitarnya. Contoh implementasi moderasi beragama yang keempat yaitu komitmen terhadap keadilan. Tempat beribadah juga dapat memperkuat komitmen terhadap keadilan sosial dan juga memberikan perlindungan terhadap minoritas umat beragama. Ya, selanjutnya moderasi beragama juga bisa dilakukan di media sosial. Moderasi beragama di media sosial sangatlah penting untuk mencegah penyebaran konten yang dapat memicu konflik antar umat beragama dan mempromosikan dialog yang lebih inklusif dan juga harmonis. Contoh implementasi moderasi beragama di media sosial yang pertama yaitu fasilitasi dialog beragama. Ya, sudah seharusnya media sosial memfasilitasi antar umat beragama secara online. Hal ini juga dapat memperkuat pemahaman antar umat beragama. Yang kedua, contoh implementasinya yaitu melakukan pengawasan konten. Nah, sudah seharusnya juga media sosial melakukan pengawasan konten secara ketat. Apa gunanya? Yaitu untuk mencegah intoleransi terhadap keyakinan agama tertentu, supaya tidak adanya terpecah belah. Ya. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi beragama. Tentang nilai-nilai moderasi beragama untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan keyakinan. Ya, kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita supaya kita bisa toleransi terhadap agama lain khususnya. Ya. Untuk contoh implementasi moderasi beragama yang keempat yaitu komitmen etika dalam bermedia. Pengguna media sosial juga bisa berkomitmen dengan cara mematuhi etika dalam bermedia. Tujuannya apa? Bertujuan untuk menghormati perbedaan keyakinan beragama yang lainnya. Ya. Demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.